Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Batch 4 tahun 2025-2026, perkenalkan, nama saya Evi Fatmasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 4 tahun 2025-2026 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404130 684. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Bego, Sleman, Yogyakarta dengan materi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya 5B? Siap. Oke. Berarti mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halu? Semuanya sehat ya? Sudah sarapan apa belum? Sudah mandi atau belum? Coba bertanya hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Mbak Alivia. Kenapa Mbak Alivia nggak masuk? Sakit. Oke, semoga Mbak Alivia segera diberi kesembuhan. Amin. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Kita belajar apa hari ini? Apa itu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bersiap, siap membaca doa.
menumbuhkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, biar kita tambah semangat, yuk kita ice breaking dulu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 1, mulutnya dikunci. 2, 2, duduknya yang rapi. 3, 3, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Akan lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Kemudian Bila aku mulai tekun, maka aku harus siap. sejarah kebudayaan Islam. Dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Coba berarti tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Apa Mas Fatan? Pengertian Khulafaur Rasyidin dan biografi Abu Bakar. Iya, pengertian Khulafaur Rasyidin dan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Coba mengingat pembelajaran yang kemarin, kita menyanyikan bersama Khulafaur Rasyidin dan gelarnya. Masih hafal? Masih. Kita nyanyikan bersama dengan lantang ya, siap? Siap. Dan Ali karamallahu wajhah bahul ilmi dan juga asadullah. Iya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Bagaimana sih proses pengangkatan Abu Bakar bisa menjadi khalifah itu bagaimana sih? Nah, kita akan belajar hari ini. Oke? Kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya, kenapa sih kita harus mempelajari proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah? Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi nanti Bu Evi harap nanti kamu tahu bagaimana sih proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Oke, sekarang Bu Evi ada sebuah gambar di sini. Lihat semuanya. Gambar apa ya itu kira-kira gambarnya sedang apa itu ya? Gambar apa ya? Apa ya? Gambaran bagaimana Rasulullah ketika wafat. Coba lihat, ketika Rasulullah wafat, umat Islam itu kehilangan pemimpinnya. Iya apa tidak? Ya. Rasulullah itu pemimpin umat Islam apa tidak? Ya. Waktu itu umat Islam kehilangan pemimpinnya. Coba bayangkan, bagaimana jika kamu berada di posisi itu? Coba bayangkan. Sedih, bingung, iya, sedih enggak? Ya. Sedih, pastinya sedih yang luar biasa. Nah, bagaimana kondisi umat Islam saat itu? Kira-kira bagaimana kondisi umat Islam saat itu? Kebingungan. Iya, sedih, kebingungan. Siapa sih khalifah yang pertama? Abu Bakar. Iya, berarti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita akan belajar bagaimana sih Abu Bakar As-Siddiq itu kok bisa dipilih menjadi khalifah. Nah, sekarang Bu Evi ada sebuah video ya. Nanti kalian lihat dengan seksama videonya. Kalian amati, kalian cermati videonya. Di dalam video ini ada sebuah permasalahan yang nantinya akan kalian pecahkan. Oke? Siap?
Oke. Pemimpinnya yang bijaksana, keduanya tetap menjadi teladan bagi umat Islam. Dan meskipun peristiwa Islamiyah menjadi salah satu titik krusial. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi, Devi mau bertanya. Kira-kira tadi permasalahan apa aja ya? Setelah Rasulullah wafat itu ada permasalahan apa yang muncul? Iya, terjadinya perbedaan pendapat ketika mencari pemimpin baru. Iya, siapa yang berbeda pendapat antara kaum apa dan apa tadi? Muhajirin dan Ansor. Iya, kemudian tadi Abu Bakar dipilih menjadi khalifahnya, tempatnya di mana tadi? Ada di Sakifah Bani Sa'idah. Ada di mana? Iya, ada di Sakifah Bani Sa'idah. Oke, ada banyak sekali tadi permasalahan yang muncul di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, setelah ini nanti Bu Evi minta kalian untuk memecahkan masalah yang ada di video tadi. Ya? Nah, masalahnya apa saja sudah ada di LKPD. Nanti Bu Evi bagi LKPD-nya. Sebelum itu Bu Evi bagi kelompok karena ini tugas kelompok, ya. Oke. Dalam pembagian kelompok nanti Bu Evi sudah menyiapkan apa ini namanya? Kupon undian. Nanti dipilih jadi 4 kelompok ya, yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang dapat nomor 2 bergabung dengan kelompok 2 dan oke, dibuka. Silakan dibuka, dapat nomor berapa? Coba yang dapat nomor 1. Yang dapat nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke. Sekarang berdiri dulu semuanya, bukunya di bawah. Yang nomor 1, kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke. Sekarang Bu Evi bagi LKPD-nya. Bu Evi jelaskan dulu. Di sini ada lembar jawab dan lembar soal. Oke? Nah, lembar soalnya ini ada 3 soal A, B, dan C. Nanti kamu pecahkan masalah-masalah ini. Ini soalnya berbentuk masalah. Ya, jadi Bevi harap nanti kamu bisa memecahkan masalah ini. Oke? Kemudian nanti jawabannya ditulis di lembar jawab. Ya, sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya siapa saja. Paham? Paham. Yang nomor ini. Kan soalnya gini, Mbak. Di kelasmu akan dipilih ketua kelas baru. Ada 2 calon yang sama-sama kuat dan pendukungnya mulai bertengkar. Apa yang akan kamu lakukan merujuk pada cara Abu Bakar menyelesaikan masalah di Sakifah? Tadi permasalahannya diselesaikan dengan cara apa tadi? Iya, jadi ini harus bagaimana? Kita memilih ketua kelas harus bagaimana biar nggak bertengkar? Pintar. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, sekarang waktunya presentasi. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya di depan kelas. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya.
Mengapa saat itu terjadi perdebatan? Apa yang dikhawatirkan umat Islam jika mereka tidak segera memilih pemimpin? Akan terjadi perdebatan di kalangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Di kelasmu akan dipilih ketua kelas baru. Ada 2 calon yang sama-sama kuat dan pendukungnya mulai bertengkar. Apa yang akan kamu lakukan merujuk pada cara Abu Bakar menyelesaikan masalah di Saqifah? Diselesaikan dengan bermusyawarah dan memilih calon yang kriteria dan yang bertanggung jawab. Kamu tidak sengaja merusakkan barang milik kakak. Kamu takut dimarahi. Bagaimana sifat Asidik membantumu mengambil keputusan? Bilang jujur dan meminta maaf kepada kakak. Iya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Kasih aplausnya untuk kelompok 4. Ya, kembali ke tempat. Iya, selesai sudah presentasi dan diskusi hari ini. Coba Brevi mau tanya dulu, kalian sudah paham belum tentang materi hari ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Iya. Tentang materi hari ini sudah jelas? Sudah. Jadi kalau ada pertanyaan Brevi tanya, mengapa kok Abu Bakar itu dipilih menjadi khalifah yang pertama? Karena beliau memiliki karena beliau sahabat terdekat Rasul. Terus memiliki hubungan dekat dengan Rasul. Terus apa lagi? Karena beliau memiliki sifat dan keutamaan yang luar biasa. Apa saja tadi sifatnya? Jujur, amanah, setia. Iya. Kenapa sih sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Untuk apa sih? Iya, kalau tidak dimiliki seorang pemimpin, nanti bisa kacau umatnya atau masyarakatnya. Pintar sekali. Jadi semua sudah paham? Sudah paham. Setelah ini, karena kalian sudah paham, untuk mengevaluasi apakah kalian sudah benar-benar paham, berarti ada kuis. Kuisnya adalah benar dan salah. Jadi nanti ada soal yang Brevi paparkan, nanti Brevi bagi satu-satu, ada papan benar dan salah. Kalian bisa mengangkat papan yang benar atau salah sesuai dengan jawaban yang akan kalian berikan. Oke? Oke. Oke, soal yang pertama. Kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah menjadi masalah serius karena dapat mengancam persatuan umat Islam. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Yang jawab salah berapa? 1, 2, 3. Oke, jawabannya yang benar adalah benar. Oke, soal yang nomor 2. Coba kamu dapat skor berapa? Siapa yang dapat skor 5? Banyak ya. Oke, apakah sudah paham? Sudah paham. Materi hari ini sudah jelas? Sudah. Apa sih hari ini kita membahas apa sih? Pengangkatan menjadi pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Apa sih alasan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah? Sahabat dekat, karena memiliki keutamaan. Pintar sekali. Oke. Sekarang berarti ada tugas individu untuk
untuk tugas asesmen kamu, tugas sumatif kamu, ya, ada 7 soal kamu silang, oke? Udah semua? Sudah. Coba ditukar dengan teman sebelahnya. Kita koreksi bersama, kita bahas bersama ya. 7. Cara memilih pemimpin yang baik berdasarkan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah dengan musyawarah. Karena nggak ada yang remedial, nanti Bu Evi ada tugas pengayaan di rumah. Ya, tugasnya yaitu membuat laporan sederhana tentang menerapkan musyawarah dalam mengambil keputusan yang kamu lakukan di rumah atau sekolah. Contohnya, kamu di rumah itu bermusyawarah tentang mengambil keputusan tentang apa namanya? Nanti malam mau makan apa ya? Semisal gitu, bermusyawarah sama keluargamu. Boleh. Oke? Contohnya seperti itu, paham? Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Nggak ada ya? Sekarang kita refleksi bersama. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah ada kesulitan saat melakukan proses pembelajaran hari ini? Semua berjalan dengan lancar ya? Oke. Coba nilai keteladanan apa yang dapat diteladani dari sifat Abu Bakar? Kita dapat meneladani sifatnya Abu Bakar itu apa yang dapat kita contoh untuk kehidupan sehari-hari? Amanah, jujur, setia, apalagi dermawan, bijaksana, banyak sekali ya. Apalagi rela berkorban, pinter sekali. Oke, bagaimana kalian akan menerapkan nilai tersebut di rumah atau di sekolah? Contohnya di rumah bagaimana? Contohnya menerapkan sifatnya Abu Bakar. Kalau di rumah contoh jujur saat apa? Jujur ketika berbuat salah, ya pinter. Kalau di sekolah, ketika teman nggak bawa makanan bisa dikasih, pinter sekali, kasih tepuk tangan. Oke. Jadi pembelajaran bermakna yang dapat kita dapatkan hari ini bahwa kepemimpinan sejati itu lahir dari ketulusan dan pengorbanan. Kemudian musyawarah adalah jalan cinta untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Jadi ada masalah apapun, solusinya adalah satu, yaitu bermusyawarah. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau menjadi pemimpin, apa saja sih jasa beliau ketika menjadi pemimpin? Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Evi tutup? Ada? Oke, sebelumnya tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini, jika banyak kurangnya, berarti minta maaf dan selamat.